Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Jadi Muhammad Rizal Setiawan. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Siti Purhasanah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengertian tahapan-tahapan variasi dan komponen variasi dalam mengajar. Yang pertama, langsung ke pengertian mengajar. Mengajar adalah proses komunikasi antara pendidik dan juga peserta didik untuk memfasilitasi pembelajaran, dan proses ini melibatkan penyampaian informasi, pemahaman, interaksi, dan penerapan pengetahuan. Mengajar juga merupakan kombinasi antara seni dan juga ilmu. Seperti yang tadi dikatakan, pengertian dari mengajar ini adalah suatu kegiatan atau suatu interaksi antara dua pihak pengajar dan juga peserta didik, yang dimana di dalamnya terdapat kegiatan transfer ilmu dan juga pemfasilitasan tentang pelajaran. Yang kedua itu ada tahapan-tahapan mengajar. Untuk tahapan-tahapan mengajar ini kami pas waktu itu merangkum ke dalam 5 poin. Yang pertama itu tahapan-tahapan mengajar itu ada perencanaan. Perencanaan ini adalah menentukan tujuan pembelajaran dan menyusun rencana pengajaran. Yang mana biasanya perencanaan pembelajaran ini peserta pendidik biasanya itu membuat RPP atau pegangan. RPP ini berfungsi sebagai pegangan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran selama 1 semester biasanya. RPP juga berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik untuk menyampaikan materi, memaparkan, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang poin kedua adalah pelaksanaan. Setelah perencanaan, ke depannya itu ada pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya sendiri, ini biasanya itu adalah kegiatan belajar mengajar seperti biasa yang dilakukan di dalam kelas. Penyampaian materi dengan metode yang bervariasi. Untuk pelaksanaan ini ya sudah umum ya, itu adalah suatu kegiatan dalam belajar mengajar ketika dalam kelas. Yang mana ketika pelaksanaan pembelajaran itu biasanya menggunakan banyak sekali metode untuk lebih memaksimalkan dalam capaian suatu kegiatan pendidikan. Mana metode ini banyak sekali rupanya, ada small group discussion, ada metode ceramah, dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran melalui tes. Nah, biasanya evaluasi ini dilakukan ketika di akhir semester biasanya, atau biasa juga dilakukan ketika selesai dari suatu materi atau satu bab, kemudian seorang pengajar mengadakan atau melaksanakan kegiatan ujian harian misalkan. Nah, itu untuk mengevaluasi dari hasil atau mengukur tentang efektivitas pembelajaran. Poin yang terakhir dari tahapan-tahapan mengajar ini adalah refleksi, yang mana refleksi ini adalah menganalisis metode pembelajaran untuk perbaikan ke depannya. Karena tidak bisa dijamin tidak akan semua metode sempurna gitu, pasti ada kekurangannya juga. Nah, refleksi ini bertujuan untuk mengoreksi dari kekurangan yang telah dijalani untuk memperbaiki bagaimana ke depannya dan harus bagaimana cara memperbaikinya. Itu tahapan-tahapan mengajar. Lalu yang ketiga itu adalah variasi mengajar. Nah, di dalam variasi mengajar di kelompok kami menyimpulkan ke dalam 5 poin. Yang pertama itu adalah dari variasi mengajar itu ada metode ceramah, yang mana umum kita ketahui bahwa metode ceramah itu adalah menyampaikan materi dengan secara lisan, yang mana seorang pengajar atau seorang guru sebagai fasilitator dan sebagai pendidik menjelaskan materi kepada peserta didik yang sedang belajar dengan menggunakan metode
berbicara dan menerangkan saja. Yang selanjutnya ada diskusi kelompok. Nah, biasa juga disebut small group diskusi, di mana pendidik biasanya memberikan suatu materi, lalu dibagilah di dalam satu kelas itu misalkan ke dalam 6 kelompok atau 7 kelompok, lalu masing-masing dari satu kelompok diberikan materi yang berbeda untuk dipecahkan oleh masing-masing kelompok itu. Ada yang selanjutnya ada praktikum, yang mana praktikum ini adalah suatu pembelajaran berbasis proyek. Seperti misalkan ketika seorang pengajar memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat suatu proyek. Nah, itu biasa dibilang sebagai metode atau sebagai praktikum dalam variasi mengajar. Yang selanjutnya atau poin yang nomor 4 dari variasi mengajar itu adalah permainan pendidikan. Yang mana permainan pendidikan ini bertujuan untuk melibatkan keaktifan, karena kan di dalam suatu kelas itu dari sekian banyaknya murid pasti memiliki masing-masing murid pasti memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu permainan dalam pendidikan ini sangatlah penting untuk memantik supaya masing-masing peserta didik itu memiliki rasa ingin keterlibatan gitu dalam suatu pembelajaran, sehingga peserta didik yang biasanya hanya diam mendengarkan direncanakan atau diusahakan supaya ikut aktif dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Poin terakhir dari variasi mengajar itu adalah penggunaan multimedia, yang mana penggunaan multimedia ini bertujuan untuk menyampaikan materi dari seorang pengajar atau seorang pendidik supaya lebih jelas dengan menggunakan sarana prasarana dari sekolah. Misalkan dengan menggunakan infocus, menggunakan laptop, dan di dalamnya terdapat PowerPoint atau peta konsep untuk menyampaikan materi. Nah, itu adalah sebagian dari variasi-variasi mengajar. Sebetulnya masih banyak, cuman itulah mungkin yang sedikitnya bisa saya sampaikan tentang variasi mengajar ini. Untuk poin terakhir yaitu komponen variasi mengajar. Nah, dalam komponen variasi mengajar ini kami juga menyimpulkan ke dalam 5 poin. Apa saja sih komponen variasi mengajar yang 5 poin itu? Yang pertama itu adalah jenis dan metode mengajar. Nah, jenis dan metode mengajar ini menyesuaikan materi, karena tidak mungkin sekarang kita sebagai pengajar ingin mendapat capaian atau ingin memaksimalkan suatu materi pembelajaran, tapi materinya itu tidak sesuai dengan metode yang kita berikan. Misalkan kita memberikan materi tentang wudhu. Nah, kemudian metode yang dilakukan atau metode yang digunakan oleh pengajar itu menggunakan metode ceramah, hanya bilang saja. Kita ketika berwudhu harus membasuh tangan sampai sikut, hanya dibilang saja tanpa ada praktek, itu mungkin akan sulit. Nah, untuk komponen variasi mengajar ini itu sedikitnya harus menyesuaikan dengan materi. Yang kedua itu adalah media pembelajaran, yang mana media pembelajaran ini menggunakan media atau alat bantu visual seperti infocus, laptop, dan juga lainnya untuk membantu keberlangsungan pembelajaran yang sedang dijalani. Yang ketiga itu ada keterlibatan siswa, yang mana bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif, karena suatu pembelajaran bisa dijalankan atau suatu pembelajaran bisa dikatakan aktif ketika seorang guru menjelaskan, seorang siswa menanggapi apa penjelasan yang guru tersebut jelaskan, kemudian siswa tersebut mengerti dan juga bisa ikut aktif, bisa ikut andil dalam pembelajaran tersebut. Nah, keterlibatan siswa ini sangat penting dalam proses terjadinya atau proses kegiatan belajar mengajar untuk lebih memancing peserta-peserta didik lain supaya lebih aktif ketika sedang belajar gitu. Untuk poin yang keempat itu adalah lingkungan pembelajaran, yang mana pendidik harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana pembelajaran yang kondusif, pembelajaran atau materi sesulit apapun ketika suasananya kondusif dan muridnya mau mendengarkan, itu pasti akan bisa disampaikan dengan efektif. Intinya itu supaya pembelajaran bisa disampaikan dengan efektif saja begitu. Yang terakhir dari poin komponen variasi mengajar itu adalah penilaian yang beragam. Nah, ini biasanya menggunakan berbagai teknik evaluasi.
bisa menggunakan praktek, bisa menggunakan tes, bisa juga tes lisan, dan juga menggunakan metode-metode evaluasi lainnya. Ini untuk mengukur sejauh mana sih siswa yang kita ajar itu berkembang mengikuti pembelajaran yang kita lakukan dan mengikuti pembelajaran yang kita berikan selama 1 semester mungkin. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Teri Muhammad Rifal Istiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.